Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elby Sofianita Moncai dengan stambuk F2312045. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai ujian akhir semester dengan mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan dengan bobot 4 SKS. Nah, menurut saya, tujuan mata kuliah ini adalah agar para mahasiswa mengetahui tentang pengolahan lingkungan hidup dengan baik dan benar. Kemudian, manfaatnya ialah dapat mengimplementasikan perencanaan lingkungan berbasis mitigasi bencana pada wilayah tertentu. Adapun hal pertama yang saya jelaskan yaitu tentang pola ilmiah pokok atau PIP Universitas Tadulako serta visi dan misi Universitas Tadulako dan kaitan visi misi Universitas Tadulako dengan mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan ini. Kajian lingkungan hidup dijadikan sebagai PIP UNTAD karena lingkungan hidup adalah kesatuan dan semua benda, daya, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal tersebut dikarenakan kajian lingkungan hidup melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan jalan mempersarai dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah tertinggal pada khususnya serta memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dalam hal memberikan konsultasi hukum, manajemen, informasi ilmiah, paket-paket teknologi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait visi misi Universitas Tadulako. Visi dari Universitas Tadulako yaitu Universitas Tadulako menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan ipteks berwawasan lingkungan hidup. Sedangkan misi yang pertama menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan ipteks kawasan lingkungan hidup. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan ipteks berwawasan lingkungan hidup. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pengembangan masyarakat. Baik, yang keempat, menyelenggarakan akan reformasi birokrasi dengan kerjasama regional, nasional, dan internasional. Nah, sedangkan menurut saya visi misi Universitas Tadulako ada kaitannya dengan perencanaan lingkungan dan kebencanaan karena pada visi misi UNTAD memuat terkait pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi berwawasan lingkungan hidup. Sedangkan perencanaan lingkungan dan kebencanaan juga membahas terkait lingkungan hidup tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengertian lingkungan hidup dan kebencanaan serta kaitan lingkungan hidup terhadap kebencanaan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan berkehidupan, dan kerjasama manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, sedangkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun non-alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikolog lainnya. Kemudian, apa sih kaitannya lingkungan hidup dengan bencana? Nah, kaitan lingkungan hidup dengan bencana bisa kita lihat bencana yang bersifatnya merusak, sedangkan lingkungan hidup adalah di mana ruang yang ada di suatu tempat. Nah, kemudian kaitannya yang di mana ada bencana pasti akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dapat memicu terjadinya bencana. Nah, contohnya yaitu seperti letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh kerusakan alam. Nah, bencana-bencana tersebut menjadi penyebab
rusaknya lingkungan hidup. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dapat memicu adanya bencana. Nah, contohnya itu seperti letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh kerusakan alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Nah, meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa jadi karena adanya campur tangan manusia itu sendiri. Kemudian, penyebab kerusakan lingkungan hidup yang kedua adalah akibat ulah manusia. Nah, kerusakan yang diakibatkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi karena terus-menerus dan cenderung meningkat, seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, penambangan, pencemaran udara, air, dan tanah, dan lain sebagainya. Nah, poin keempat kali ini saya akan menjelaskan terkait contoh bencana yang dapat memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Contoh bencananya seperti kebakaran hutan, pencemaran sungai, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Berdirinya saya di sini adalah salah satu tempat yang dimana bencana yang memicu kerusakan lingkungan hidup. Nah, bencananya yaitu likuifaksi. Bisa dilihat keadaannya sekarang. Nah, bencana tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap lingkungan itu sendiri. Di tempat saya ini juga adalah salah satu tempat yang berdampak bencana likuifaksi. Kerusakan akibat bencana ini berupa banyaknya kerusakan wilayah permukiman, sehingga banyaknya limbah beton dan pencemaran lainnya yang merusak lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara pengolahan limbah beton yang banyak tersebar di Kota Palu, terkhusus pada bencana tsunami 2018 yang lalu. Limbah beton yang dibiarkan begitu saja tanpa penanganan akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi lingkungan sekitar. Pembuangan limbah memerlukan biaya dan tempat pembuangan, dan pemanfaatannya seperti material limbah beton yang sudah tidak digunakan untuk diolah dan dikembangkan dan ditambahkan bahan atau zat adiktif sehingga dapat dipergunakan kembali dengan nilai struktur yang lebih tinggi tentunya. Nah, kemudian ada pun teknologi Common Treat Base atau CTB memungkinkan untuk menggunakan dan memproses limbah tersebut dan tidak memiliki nilai guna menjadi bahan material dan menjadikan fondasi jalan yang lebih baik. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan terkait apa yang harus dilakukan untuk mencegah dampak bencana dan dampak negatif karena kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Yang pertama, untuk mencegah dampak bencana yaitu hal yang perlu dilakukan untuk mencegah dampak bencana adalah dengan melakukan mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana adalah upaya yang bertujuan untuk menurunkan tingkat risiko dan dampak dari bencana itu sendiri. Nah, sedangkan bencana sendiri memiliki 3 kelompok kategori, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Nah, adapun tahap-tahap dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, mitigasi adalah langkah yang memiliki tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana itu sendiri. Nah, yang kedua adalah langkah mitigasi yang merupakan perencanaan. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana yang mungkin akan terjadi. Kemudian langkah yang ketiga adalah mitigasi sebagai respon, yang dimana merupakan upaya meminimalisirkan bencana yang diakibatkan oleh bencana itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu hal yang tidak kalah penting dari upaya mitigasi adalah pemulihan. Yang kedua, bagaimana cara mencegah dampak kerusakan lingkungan hidup? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan di sungai dengan membuang sampah di tempat sampah yang akan menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi di pandangan semua orang. Nah, yang kedua,
menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi di tanah yang harus ditanami pohon kembali. Yang ketiga, tidak membuang limbah pabrik di laut. Dan yang keempat, melakukan tersering. Yang kelima, selalu mengurangi dan mencintai alam. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.